Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan mengapa negara-negara melakukan perdagangan antar negara, bagaimana pola perdagangan terbentuk, serta keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional terjadi karena tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Lalu ada tujuan perdagangan internasional, diantaranya memenuhi kebutuhan barang dan jasa, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan hubungan antar negara. Nah, di sini juga ada macam-macam teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dan murah dibandingkan negara lain. Inti teorinya itu, Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara fokus pada produk yang paling unggul secara mutlak. Contohnya, Indonesia memproduksi beras lebih efisien daripada negara lain. Jadi di sini tuh kayak Indonesia mengekspor beras ke negara lain gitu, ke luar negeri. Terus teori yang kedua ada teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Perdagangan terjadi karena perbedaan biaya peluang atau opportunity cost. Terus inti teorinya juga David Ricardo menyatakan bahwa negara tetap berdagang meskipun tidak unggul atau mutlak, asalkan efisien secara relatif. Contohnya, Indonesia lebih efisien di pertanian, Jepang di teknologi, jadi keduanya tetap untung dalam perdagangan. Teori ketiga, teori Hesker. Wahlin, perdagangan internasional dipengaruhi oleh perbedaan faktor produksi atau SDA, tenaga kerja modal. Inti teori, negara mengekspor barang yang sesuai dengan faktor produksi yang melimpah. Contohnya, Indonesia mengekspor produk padat karya, Jerman mengekspor produk padat modal. Yang keempat, teori permintaan timbal balik, D.S. Mili. Perdagangan terjadi karena adanya saling permintaan antar negara. Inti teori, harga internasional ditentukan oleh permintaan dan penawaran antar negara. Contohnya, harga ojek online naik, permintaan angkutan umum meningkat, orang mencari alternatif yang lebih murah. Lalu yang kelima yaitu teori siklus produk yang dikemukakan oleh Raymond Vernon. Teori ini menjelaskan bahwa produksi suatu barang akan berpindah dari negara maju ke negara berkembang seiring penyebaran teknologi. Lalu ada juga tahapan dalam teori ini ada 4. Yang pertama, produk baru yang biasanya diproduksi di negara maju. Yang kedua, produk mulai tumbuh. Yang ketiga, memasuki tahap matang. Dan yang keempat, produksi dilakukan secara massal dan umumnya berpindah ke negara berkembang. Lalu teori yang keenam yaitu teori keunggulan kompetitif yang dikemukakan oleh Michael Porter. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan perdagangan suatu negara ditentukan oleh kemampuan inovasi, penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan serta strategi industrinya. Lalu ada contohnya yaitu seperti Korea Selatan unggul dalam industri elektronik karena negara tersebut kuat dalam bidang riset dan inovasi. Manfaat perdagangan internasional mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, meningkatkan devisa negara, memperluas lapangan kerja, transfer teknologi, meningkatkan efisiensi produk. Kesimpulannya, teori perdagangan internasional menunjukkan bahwa perdagangan terjadi karena perbedaan kemampuan sosial, sumber daya, dan kebutuhan antar negara serta bertujuan menciptakan keuntungan bersama atau mutual benefit.